Pernahkah kamu merasa seperti berjalan sendirian di tengah keramaian? Terutama saat kamu berusaha memegang teguh prinsip, sementara di sekelilingmu banyak yang memilih jalan pintas. Hari ini saya mau berbagi cerita tentang perjuangan seorang menjadi idealis di zaman sekarang. Perjuangan yang butuh kekuatan luar biasa, atau bahasa gaulnya, mesti struung. Bayangkan, di kantor, di pasar, bahkan di lingkungan pertemanan, kita sering lihat orang-orang yang sepertinya mudah sekali mendapatkan segalanya. Tapi, kalau kita telisik lebih dalam, caranya gimana? Ada yang korupsi, ada yang curang dalam berdagang, ada yang mudah sekali berbohong demi keuntungan sesaat, janji diingkari, amanah dikhianati, seolah-olah semua itu hal yang biasa. Jujur, kadang kita goyah, kita bertanya-tanya, apa bisa bertahan dengan cara yang lurus ini? Disinilah letak kekuatan pertama yang kita butuhkan, kuat memegang prinsip kebenaran. Ini bukan sekadar teori, tapi praktik sehari-hari. Ketika ada tawaran proyek sampingan yang tidak jelas asal-usulnya, kita berani bilang tidak. Ketika ada kesempatan untuk melebih-lebihkan laporan demi bonus, kita memilih untuk jujur. Rasanya mungkin berat, seakan kita menolak rezeki. Tapi, kita harus ingat, rezeki yang kita cari bukan sekadar banyak, tapi halal dan berkah. Kekuatan kedua adalah kuat dari pengaruh buruk. Lingkungan itu seperti arus, bisa menyeret kita kalau kita tidak punya pegangan. Mungkin teman-teman akan mencibir, "Ah, kamu sok suci," atau "begini terus kapan kayanya?" Sakit hati, pasti, tapi disitulah ujiannya. Kita harus kuat untuk tetap berada di jalur kita, meskipun itu berarti circle pertemanan kita jadi lebih kecil. Lebih baik punya 1 atau 2 sahabat sejati yang mendukung kebaikan kita, daripada 100 teman yang menjerumuskan. Selanjutnya, kekuatan ketiga yang super penting, kuat dalam mencari rezeki yang halal. Ini artinya kita tidak pasrah. Kalau di pekerjaan sekarang banyak godaan yang tidak baik, kita harus kuat mencari alternatif. Mungkin dengan membuka usaha sendiri, sekecil apapun itu, yang kita tahu pasti prosesnya bersih. Mungkin dengan mencari pekerjaan lain yang sejalan dengan nilai-nilai kita. Prosesnya tidak akan instan, tapi setiap tetes keringat yang kita keluarkan untuk mencari yang halal, insya Allah dicatat sebagai ibadah. Kekuatan ini juga berarti kita harus kuat saat berjalan sendirian di atas kebenaran. Akan ada momen di mana kita merasa jadi satu-satunya orang yang aneh di ruangan. Saat semua orang tertawa karena lelucon yang tidak pantas, kita memilih diam. Saat semua orang sibuk membicarakan keburukan orang lain, kita memilih pergi. Ini butuh mental baja, tapi inilah cara kita menjaga hati dan iman kita agar tidak terkontaminasi. Lalu, bagaimana kalau hasilnya tidak sepadan? Ini kekuatan keempat. Kuat menghadapi ujian hidup, terutama ujian finansial. Penghasilan dari jalan yang lurus mungkin tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Di saat inilah kita diuji. Apakah kita akan kembali ke jalan yang salah demi kestabilan semu? Jawabannya harus tidak. Kita harus kuat dengan keyakinan bahwa sedikit tapi halal dan berkah itu jauh lebih menenangkan jiwa daripada banyak tapi was-was. Uang yang berkah itu cukup, entah bagaimana caranya, selalu ada jalan untuk memenuhi kebutuhan. Terkait finansial, hutang itu hal yang biasa dalam hidup. Yang tidak biasa dan berbahaya adalah ketika kita tidak punya niat atau usaha untuk membayarnya. Menjaga amanah dalam hutang adalah bagian dari idealisme kita. Ini menunjukkan karakter dan tanggung jawab. Dan yang kelima, kita harus kuat menjaga kepercayaan. Saat kita dalam kesulitan, mungkin tidak banyak orang yang mau membantu. Maka, ketika ada satu orang yang mengulurkan tangan, kita harus kuat menjaga kepercayaan itu. Tahu cara berterima kasih, bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Jaga nama baik kita dan nama baik orang yang telah menolong kita. Itulah cara kita menjaga harga diri. Doakan orang-orang yang telah membantu kita dengan tulus dan bersungguh-sungguh, agar hidup mereka dan keluarganya penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Semua perjuangan ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Kita butuh dukungan dari orang terdekat, yaitu keluarga. Komunikasikan idealisme ini kepada pasangan dan anak-anak kita. Jelaskan mengapa kita memilih jalan ini. Jalan mencari keberkahan, bukan dengan menggurui, tapi dengan menjadi contoh nyata. Tunjukkan pada mereka bahwa hidup jujur itu damai. Tunjukkan bahwa rezeki yang halal itu terasa nikmat, meskipun sederhana. Ketika keluarga menjadi satu tim, beban seberat apapun akan terasa lebih ringan. Jangan pernah takut susah. Jangan pernah takut miskin karena berpegang pada kebenaran. Karena sesungguhnya, standar kekayaan kita bukanlah materi, tapi ketenangan hati dan ridho dari Tuhan. Yakinlah seyakin-yakinnya, idealisme yang kita pegang sesuai ajaran agama adalah jalan yang paling aman. Yakinlah, Allah Maha Kaya dan akan mencukupi semua kebutuhan kita dari jalan yang halal dan berkah. Mungkin bukan mobil mewah yang kita dapat,
tapi bisa jadi kesehatan yang prima. Mungkin bukan rumah megah, tapi keharmonisan keluarga yang tak ternilai harganya. Yakinlah, saat kita berusaha menjaga aturannya, Allah dan para malaikat naya akan menjaga kita dan keluarga kita, bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat kelak. Yakinlah pula di lain sisi, Allah juga bisa menjadikan orang-orang yang memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran ini, juga banyak yang diberi kesuksesan yang luar biasa sudah. Banyak contoh orang-orang yang sukses karena prinsip-prinsip idealis kebenaran mereka pegang teguh. Dunia yang Allah ciptakan itu luas. Jelajahi dan pelajari selagi kita mampu untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan atas ciptaannya. Namun kita sebagai manusia biasa, saat kesuksesan karena prinsip kebenaran ini terjadi pada kita dengan izin Allah, maka jaga diri dari kesombongan dan rasa takabur serta hati uang, harta dan kekayaan dijadikan berhala yang menduakan Sang Pencipta, dan hati-hati hilang rasa empati untuk menolong sesama, terutama keluarga yang kesulitan. Ilmu tolak bala hanya satu, yaitu sedekah. Dan jadi orang baik itu syaratnya adalah tanpa syarat. Maka untuk menjadi idealis itu memang butuh kekuatan super. Kuat menolak, kuat bertahan, kuat mencari, kuat bersabar, dan kuat bersyukur. Ini bukan jalan yang mudah, tapi ini adalah jalan yang paling indah dan paling menenangkan. Teruslah berjuang, karena para idealis kebenaran ini sangat yakin mereka tidak berjalan sendirian. Akhirnya kembali bahwa pilihan hidup ada pada diri masing-masing. Kuburan kita pun masing-masing. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan sedikit kekuatan untuk kita semua dalam menjalani hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.